Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam pelajaran Sekolah Sahabat. Untuk itu sebelum kita lanjutkan, saya mengundang saudara-saudari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Dipuji dimuliakanlah namamu Tuhan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Hati kami bersyukur dan bersuka cita karena berkat Tuhan telah kami terima sepanjang satu hari ini. Tuhan menuntun kami dalam perjalanan kami, dalam setiap aktivitas kami, dalam usaha tangan kami, dan saat ini kami patut bersyukur melalui ibadah kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berkatilah kami Tuhan. Agar hati kami benar-benar terfokus hanya untuk firman Tuhan dan menjadi kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sahabat kita Rabu 5 Juni 2025, Hakim atas seluruh bumi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tepat sebelum kehancuran Sodom, ada cerita mengherankan yang terjadi di dataran Mamre. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham ditemani oleh dua malaikat. Ketika Abraham melihat mereka, dia mengundang para pengunjung surgawi itu untuk makan. Dan pada titik inilah Tuhan berjanji bahwa Abraham dan Sarah akan memiliki seorang putra yang akan menuntun kepada Mesias. Yesus memang datang dari garis keturunan Abraham bandingkan dengan Galatia 3 ayat yang ke-16. Kemudian cerita itu tiba-tiba berubah menjadi masalah kota-kota yang jahat di dataran itu. Marilah kita baca terlebih dahulu Kejadian 18 ayat 17-32. Demikian firman Tuhan, berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapatkan berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan. Dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 5 orang
dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang ke-20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Apakah yang kita pelajari tentang karakter Tuhan dan bagaimana Dia pada akhirnya berencana untuk mengatasi kejahatan di planet kita dari ayat-ayat ini? Tuhan tidak berutang penjelasan kepada kita, tetapi Dia memilih untuk tidak menutupi motif dan rencananya dari umat manusia. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu. Nabi Amos katakan kepada kita, tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Amos 3:7, sebelum Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora, Dia menyatakan bahwa satu-satunya hal yang benar untuk dilakukan adalah memberitahu Abraham tentang apa yang akan terjadi. Tentang apa yang akan segera dia saksikan. Tuhan tetap tinggal bersama Abraham. Sementara kedua malaikat pergi ke kota yang jahat untuk memanggil keluar orang-orang yang mau mengindahkan peringatan mereka. Orang tidak bisa menolong, tetapi pikirkan tentang malaikat nubuatan yang melakukan tugas yang sama di akhir zaman. Memanggil umat Tuhan yang tinggal di Babel untuk keluar darinya. Wahyu 14 ayat 6 sampai 12, Wahyu 18 ayat 1 sampai 4. Saat peringatan berakhir dikeluarkan, Tuhan membahas dengan Abraham apa yang akan terjadi. Dan Dia dengan sepenuh hati menjawab pertanyaan Abraham. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian. Membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Abraham bertanya, masakah hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Kejadian 18 ayat 25. Abraham tidak hanya meneliti kasus Sodom, tapi dia juga meneliti karakter Tuhan. Demikian juga sebelum akhir dunia tiba, Tuhan membuka kitab-kitab suci, Wahyu 24 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Dan memungkinkan kita untuk menyelidiki buktinya sebelum Dia akhirnya menjatuhkan api ke bumi. Artinya kita akan memiliki waktu 1000 tahun untuk menjawab banyak pertanyaan yang untuk saat ini masih belum terjawab. Sebelum Tuhan menjatuhkan penghakiman terakhir atas mereka yang terhilang, Dia memberi kita 1000 tahun untuk memahami apa yang akan terjadi pada siapa dan mengapa. Apakah yang diceritakan hal ini kepada kita tentang karakternya dan tentang betapa terbukanya Dia terhadap pengawasan makhluk ciptaan. Makhluk yang sepenuhnya bergantung padanya untuk keberadaannya dan yang tidak memiliki hak bawaan untuk mengetahui hal-hal ini. Demikianlah kiranya pelajaran sekolah sahabat kita dan semoga
Bapa yang di surga akan menyertai kita dan memberkati kita. Mari kita undang, kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih atas firman-Mu. Dan biarlah firman yang kami pelajari dapat menjadi penerapan dalam hidup kami. Dan kami lebih dekat dan lebih setia kepada Tuhan. Bimbing kami Tuhan, berkati kami dalam tidur kami supaya kami Tuhan boleh bangun besok pagi dengan keadaan baik. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.